Orang ngomong dia sehat, sehat Tuhan. Sampai terakhir motivasinya mengharap, akhirnya jadi main-main. Yang tadinya sakit, lupa sama sakitnya. Orang sakit itu kan mindset. Kecuali sakit memang kayak jantung. Maksudnya ini sakit anak-anak ya, bukan orang dewasa ini. Biasanya mau beda. Ini sakit bocah, sakit anak-anak. Si anak kelas 1, 2 sampai kelas 6 ini, itu kan sakitnya paling umbel lagi apa gitu. Ingusan kan gitu sakitnya. Pilek kan dibilang pilek aja udah kayak apaan tau kan? Lemes, pusing badan cuma lemesan. Coba dia dikasih semangat. Yang ngomong apa namanya? Menyemangati terus dua orang guru kompak. Jadi guru hari itu ngomong, sapa dia dengan kalimat semangat. Sama ibu kepala sekolah kita datang lagi ada masalah sama ayah deh. Jangan direkam ngomongin itu dulu ya kita tanya. Habis itu lagi ada masalah bu. Bapak ibu guru tahu nih, bapak ibu lagi ada masalah, kita omongin, ya Allah, Bu kayaknya hari ini nampaknya ibu agak ceria nih, ya padahal lagi sedih, ya kan, ada sesuatu. Semua orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, 6 orang guru mau ceria, insya Allah aku yakin berubah sifatnya, sikapnya, boleh coba. Itu, saya udah lewati ini dan sudah membuktikan di saya sendiri gitu. Itu namanya mengafirmasikan apa yang kita tujukan, Bapak Ibu. Sama ketika misalnya Bapak Ibu yang honorer, mana yang honorer? Cepat keterima P3K. Ya kan? Afirmasikan aja, Bu. Bapak Ibu di Alimba sekarang jadi guru SMA 36. Ada namanya guru saya, Miril, Pak Eko. Pak Eko ini gurunya aneh-aneh. Orang ngomong nggak ada yang mau terima dia. Sekolah sakit aneh Pak. Ngomong yang lain tuh ngajar gak bisa apa segala macam. Mungkin dia pikir ini mau jadi PNS, mau jadi PNS. Padahal usia waktu itu udah 37 pas saya kelas sekolah. Saya bilang, berarti cuma saya satu-satunya yang bilang pasti bisa PNS. Tapi polanya pakai pola yang lain. Percaya nggak Bapak Ibu? Setahun lalu saya dapat kabar beliau keterima P3K. Padahal ya Allah, jangankan bikin perangkat pengajaran, pokoknya ngomongan tuh apa pokoknya di sekolah guru pengennya dia udahan aja, keluar aja gitu, pengennya ngeselin apa, pokoknya nggak bisa apa-apa lah itu. Tapi kadarullah karena dia siap hari itu dan tadi saya bilang, kok mau ini, ingat pokoknya yakinkan, sholat, jangan putus tahajud, istighfar sehari, ini. Terus ketemu sumpah. Ngajar sampai istighfar sampai ngajar dan abis saya omongin pokoknya apa yang diomongin saya dilaksanain 2014 ya. Ternyata tahun lalu Bu. Padahal usia udah 40 berapa ya. Berarti kan ya tadi sekitar 47. Keterima. Siapa yang tahu Bu? P3K geografi berubah. Alhamdulillah ketika motivasi itu berubah lah. Karena kan tahu senior-senior. Jadi semua di sini Bapak Ibu ya, penampilan, penilaian, progres itu dalam mindset kita dulu yang harus diubah. Setuju untuk berubah? Setuju. Good. Jadi Bapak Ibu, saya yakin, sangat saya yakin SD, kebangsaan 201 atau 203 pasti bisa berubah. Jikalau apa? Kita kompak, kita semangatin. Saya pikir tadi belum makan, coba disepakatin atau besok atau kapan bisa disepakatin sebelum masuk sekolah. Pertama, wajib ada yel-yel. Semua masuk mau jam berapa aja pakai yel, ya sama yel-yelnya. Terus tepuk semangat ataupun apa. Kedua, pakai kalimat pembuka positif minded. Jadi semua kata-kata positif. Bu, cari pekerjaan yang aneh-aneh yang gajinya puluhan, ratusan juta. Omongin karena kita. Yang anak buandil banget jadi Hotman Paris kan, pengacara hebat, ya kan? Jadi apa? Udah omongin aja apa yang suka dah. Mau drakon, mau apa? Bisa Bu, siapa Bu? Bu Emi ya? Bu Eti suka drakon, ya udah. Nah, ya kan? Bapak Ibu intinya apa? Ternyata apa yang kita desain, insya Allah yakin akan berubah. Percaya deh. Yakin, asal semuanya yakin. Kalau cuma semuanya ngomong, gitu doang, ngomong enak, pasti masih ini nih, gitu kan? Pasti kan saya, itu pasti nggak mau ikutan. Ya udah ngomong gitu duluan ya kagak jadi dah. Nah iya, ya kan? Katanya mau bangkit bareng nih. Nah next, di dalam proses penilaian ini
Bapak Ibu, kita masuk ke pembelajaran numerasi yang menyenangkan. Bagaimana sih numerasi itu? Next. Numerasi itu bukan langsung matematika statistika yang ribet-ribet. Numerasi itu yang penting udah ada angkanya di dalam asesmen itu masuknya numerasi. Jadi pemahamannya pahami dulu. Nih, bicara tentang data PISA terakhir, Program International Student Assessment. Kalau Bapak Ibu sempat lihat, itu komentar saya dilihat agak banyak itu di VOA, Voice of America. Saya live dari Washington DC. Terkait waktu itu data PISA sampai kan 2018, tapi saya diwawancara 2019, 2020 lah. Saya bilang saya nggak percaya PISA. Kenapa? Karena anak-anak Indonesia itu cerdas. Maksud ini dibilang 74 dari 79 negara kan gitu. Tentang matematika, membaca, sains. Padahal kita hebat-hebat, Bu. Coba, Bu, Olimpiade Asia tingkat SD yang menang mana? Indonesia. Sains yang juara Indonesia SD. Ya, SD. SMP agak turun, SMA nggak karuan, kuliah nggak ada. Kenapa? Diporsir semua di SD. Kebalikan sama negara luar. Coba negara luar, atasnya kuliahnya, wah penelitiannya hebat-hebat. SD-nya mah biasa-biasa aja, orang dia fokus IPA aja belajarnya. Kalau kita kan IPA, IPAS, IPS, ya. Macam-macam dah. Nah next, nah Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat bagaimana perbaikan metode pembelajaran numerasi. Nah ini inti materi kita hari ini. Perbaikan metode pembelajaran numerasi. Next. Pembelajaran numerasi, literasi numerasi berhubungan erat dengan kemampuan menggunakan angka, data, simbolik matematika. Literasi numerasi pengetahuan dan kemampuan untuk menggunakan angka dan simbol berkaitan dengan solusi permasalahan praktis sehari-hari. Jadi bukan nilai-nilai angka-angka yang ribet ya, tapi yang ada di anak-anak peserta didik kita sehari-hari. Menganalisis informasi bermacam-macam bentuk. Ada grafik, ada tabel, itu sudah numerasi Bapak Ibu. Ada bagan, itu sudah numerasi. Padat dan jelas membuat informasi infografik dan numerik. Infografik kan tahu kan ya? Ya, infografik. Literasi numerasi tidak sekedar tampilan berhitung matematika, melainkan terampil juga dalam mengimplementasikan konsep operasi hitungan matematika dan kehidupan sehari-hari. Dapat mengenai suatu masalah bentuknya tabel ataupun bagan ataupun grafik. Next. Nah, di dalam unsur itu Bapak Ibu ada prinsip numerasi. Apa itu prinsipnya? Yang pertama, Bapak Ibu, di dalam prinsip numerasi berpikir konsep, prosedur, fakta, serta alat matematika untuk dapat menyelesaikan masalah Bapak Ibu. Seperti tadi saya sampaikan, bahwa konteks yang relevan individu warga negara Indonesia dan dunia. Jadi prinsip numerasi ini kontekstual, terdiri dari kondisi geografis kita. Kalau kita ada di Kelapa Gading, berarti daerah ini nih, budayanya Betawi misalnya. Ya udah itu yang kita angkat. Selaras dengan cakupan matematika dalam kurikulumnya, dan saya berketergantungan memperkaya unsur literasi mata pelajaran lainnya. Bapak Ibu, next. Nah, yang inti dari numerasi ini adalah menghadirkan bagan sumber bacaan ke materi kita masing-masing. Contoh, kemampuan menggunakan konsep tadi sudah kita pelajari di dalam pembelajaran diferensial, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah berbagai macam sehari-hari. Jenis konteks yang relevan sebagai individu warga Indonesia dan warga dunia. Coba bicara tentang konten. Bu, konten tentang bilangan ya. Terus ada sifat, uraian operasi, ada geometrik, misalnya data, ketidakpastian, sama aljabar. Kalau kita tuangkan ini ke soal IPAS, ribet nggak? Ribet, benar. Yang gampangnya apa? Ya kan IPAS misalnya ngomongin sejarah kemerdekaan. Ada bagannya, bagan tentang timeline
menuju kemerdekaan. Itu udah pakai matematika, orang ada bangganya. Jadi nggak mesti harus ada hitung-hitungan matematikanya, paham nggak? Itu harus kita tuliskan dulu. Next. Nah, di dalam itu selanjutnya, nah ini ada domain, konten domain, sama subdomain. Domain bilangan, representasi, urutan operasi, aljabar, di sini ada geometrik sampai ke data ketidakpastian, contoh matematika. Next. Nah, Bapak Ibu, kalau di kita level kognitif cukup tadi C1, 2, 3 ya Bapak Ibu di sini. Memahami fakta, tadi pemahaman tadi ya, yang mengingat tadi 2 apa bagaimana konsep matematika tadi, dan benaran dengan konsep untuk penyelesaian masalah bersifat non rutin. Next. Nah, di balik itu Bapak Ibu ada kontekstual yang personal. Jadi intinya nih, di dalam proses numerasi ataupun literasi Bapak Ibu ada konsep. Konsep apa Bu? Konsep konteks. Ingat, konteks. Jadi yang kita ubah, yang kita masukkan ke soal ini tentang konteksnya, sosial budayanya atau sains. Jadi kalau ditanya ntar sama pengawas, apa yang dilakukan sih di numerasi, tergantung konteksnya. Contoh, konteks bicara tentang personal, berfokus pada aktivitas seorang keluarga atau kelompok. Contoh Bu, anak-anak lagi bicara ruang dan waktu, ya, ruang. Dia tentang data diri, personal. Dia mau apa? Mencetak pas fotonya dia. Nah, pas foto di pelajaran bahasa Indonesia, apa namanya, mengenal data diri bahasa Indonesia misalnya. Pas foto itu dia bisa nyetak pas fotonya mau berapa kali berapa. Itu matematika ada di dalamnya. 2 kali 2, 3 kali 4, 4 kali 5 atau 5R atau 10R bahasanya kan. Nah, ini dia biasa belajar situ. Ya, itu soal numerasi Bapak Ibu. Ya. Sosial budaya, konteks ini masalah komunitas masyarakat lokal, daerah maupun global. Scientific, konteks ini beraplikasi matematika sesuai dengan semesta, isu, topik berkaitan dengan sains dan juga teknologi. Oke, next. Nah, contohnya gimana? Kita lihat sini. Penguatan numerasi peserta didik dapat melalui strategi yang berikut. Pertama, Bapak Ibu, apa? Halo. Hai. Halo. Tepuk 2. Baik, ayo. Tepuk 2. Baik. Tepuk 3. Woi. Tepuk 1, 2, 3. Woi. Woi. Halo. Oke. Membangun lingkungan sosial efektif positif dengan growth mindset. Apa growth mindset Bapak Ibu? Apa artinya growth mindset? Artinya growth mindset. Growth apa growth? Pertumbuhan. Tumbuh. Mindset. Jadi pertumbuhan pola pikir. Apa itu yang disiapkan oleh peserta didik? Tanggung jawab semua, bukan hanya peran jadi guru matematika saja. Ada implementasi program sekolah komprehensif, penalaran dan pemodelan pemecahan masalah pada mata pelajaran matematika ataupun menerapkan numerasi di lintas kurikulum yang non matematika. Contohnya gimana? Next. Ini dia. Yes. Tadi ada contohnya ya. Next saja. Menggabungkan kata. Nah, ini contoh. Tim belajar numerasi yang menyenangkan. Pertama, numerasi pada mata pelajaran matematika pasti ya. Cara Allah matematika, sekolah pembelajaran matematika, kontekstual, prinsip numerasi pada mata pelajaran mencakup misalnya memberikan perhatian konteks dalam kehidupan nyata. Tadi masalah uang, Bu, mata pelajarannya agama, ya. Bisa nggak pakai numerasi? Iya, contoh dibahas zakat, ya kan, 2,5% dari penghasilan orang tuanya, biasanya contoh. Bisa. Semua pelajaran, mau IPS, mau IPA, ya sekarang kita sebut dengan IPAS, IPA dan IPS, mau agama, apapun itu ya, itu bisa dimasukkan. Tergantung dari kitanya nih, gurunya. Sudah memahami belum konteksnya? Contoh gini, ada satu hal. Jadi jadi gini, kadang Bu, si anak ini kan sukanya tuh apa namanya, keliling.
muter. Apa namanya? Abizar. Ada nggak anak yang suka? Pokoknya nggak bisa diam dah. Abizar. Nah, Abizar. aktif jadi muter aja. Jadi abis kita ngomong ini, yang lain mah depannya diam, dia mah muter. Nggak habis-habis. Pokoknya sampai capek dia. Ya kan? Kadang ada ya anak kita yang kayak gitu ya. Kelas berapa tuh? Satu ada, kelas 2 3 nggak ada, 4 Buana, si itu. 5 6 kemarin yang lulus ada. Nah, Bu, anak-anak yang nggak bisa diam yang muter-muter itu tuh. Tapi Nah, coba kamu muter-muter, berapa derajat kamu muter? Apaan ini? Nilai lagi. Hah? Derajat katanya. Bu, maksudnya kita perkenalkan istilah-istilahnya dulu, ya kan? Ya lucu-lucuan aja, gitu ya, nggak usah serius banget. Nah, setelah itu nih, pengetahuannya ada pengetahuan fisik, digital, orientasi kritis, interpretasi, dan meningkatkan sikap positif dalam penggunaan matematika memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Pemecahan masalah sehari-hari, Bu, dekatkan mereka dengan kepingan duit. Anak-anak ngomongin duit, jajan, seneng. Ya, ya nggak senang mungkin saya waktu itu nggak dapat duit jajan. Ya, nah, Bapak Ibu, anak-anak kita kenakan numerasi. Bisa pakai mata uang, pakai hal yang sederhana. Jadi Bu, tes numerasi kalau dilihat tesnya kemarin, udah lihat belum Bapak Ibu tesnya apa? Numerasi. Soalnya kayak gimana? Coba next dulu Pak. Soal numerasi anak SD yang diujikan kayak gimana? Gampang apa sulit? Jawabannya bukan sulit, bukan gampang, susah. Kenapa Bapak Ibu? Lah kadang anak kita baca aja masih belepotan, teksnya panjang. Itu kan salah satu soal literasi numerasi itu. Pertama, pasti teksnya panjang tuh pasti, karena dia ada sebab akibat, ada stimulus respon. Soalnya berbasis higher order thinking skills. Ya, hot. Itu yang buat aja pusing Bu, apa yang ngerjain. Lah coba Bapak Ibu bikin soal hot. Ya. Iya. Karena yang ganda. Ya. Nah, Bapak Ibu, anak-anak ini numerasi nih lintas kurikulum maksudnya apa? Numerasi pada peserta didik maka haruslah dipelajari dengan konteks melalui mata pelajaran sekolah, bukan hanya matematika. Pendekatan dibutuhkan disebut sebagai numerasi lintas mata pelajaran. Peran serta aktif dari guru mata pelajaran matematika mengidentifikasi kesempatan numerasi pada mata pelajaran yang diajarkannya untuk menstimulasi, mendiskusi mengenai numerasi kurikulum mata pelajaran dan memperhatikan guru yang non matematika menjadi pengajar matematika, melainkan menanamkan ya embed ya numerasi pada mata pelajaran yang mereka ajarkan karena fokus mata pelajaran tersebut. Next. Jadi Bapak Ibu, pada intinya Bapak Ibu, kalau kita mempelajari non matematika, menginformasi pertumbuhan penduduk, bisa contoh nih Bu, lintas kurikulum mata pelajaran non matematika ada numerasinya. Estimasi itu memperkirakan ya. Pertumbuhan makhluk hidup menyatakan prediksi dalam pembuatan bagan. Itu udah numerasi itu. Pertimbangannya pakai bagan, ya. Terus membuat grafik penggunaan air pribadi dan membandingkan kesediaan air dari berbagai macam daerah di Indonesia. Kan ada tuh Bu, persebaran air. Ini kering, subur, segala macam. Itu PS, tadi Pak. Bahasa Indonesia. Nih, lagunya apa? Ojo dibanding-bandingkan. Nah, membandingkan istilah matematika. Nah, yang memiliki pengertian berbeda dan penggunaan sehari-hari. Jadi pakai bahasa, pakai matematika tadi mata uang atau apa yang berbeda. Nah, sejarah
Menggunakan diagram batang untuk membandingkan persediaan perang dunia atau pada pesta didik sebelum kemerdekaan sama kemerdekaan, pakai diagram. Itu bisa Bu kita buat gambarnya. Besok nih materi tentang kemerdekaan. Ini hebat banget nih kelasnya. Kelasnya Bu Ana, kita berikan tepuk tangan. Bulan depan Agustusan kelasnya udah dihias. Hebat, keren banget. Saya pas masuk, wih, ini nasionalismenya tinggi. Keren. Kita beri aplaus. Tapi sampai sini Pak, tambah lagi. Nah, saya ini kok udah hilang-hilang gitu. Bu, tinggal ditambah lagi. Jadi ini jangan dicopot. Ya, jangan dicopot, tapi ditambah ujung, tambah ujungnya dia biar tambah meriah. Ya, nggak apa-apa Bu. Jadi si Indonesia ini anak saya kalau 17 Agustus senang ya. Ulang tahunnya padahal bukan 17 Agustus, ulang tahunnya Desember ya. Tapi senangnya apa? Semua orang meneriakan namanya dia, merayakan nama. Nah, seni memperkirakan ruangan yang diberikan untuk menggambar dengan proporsi yang tepat. Misalnya ruangan apa? Terus PJOK. Oh ya, Pak Lupi. Memperkirakan berapa kalori yang dibakar untuk kegiatan fisik tertentu. Jadi misalnya lagi lari, ya kan berapa kalori. Nah, yang apa habis lari, sini mah enak Pak Lupi. Lapangannya kecil ya. Larinya berapa kali putaran? Coba lari apa? 30 putaran. Wow, ini 30 masih gede. Atau 10 putaran. 10 putaran sebentar nyampe ya. Kalau dia. Nah, membandingkan PPKN, pertumbuhan ekonomi di berbagai macam era presiden, ekonominya gimana? Jadi intinya Bu, semuanya bisa pakai numerasi. Next Pak Lupi. Nah, Bapak Ibu, jadi di dalam kontekstual numerasi yang terpenting adalah pas waktunya. Adalah apa Bapak Ibu? Adalah bagaimana anak-anak merasa tidak terbebani Bapak Ibu. Jadi anak-anak ini merasa happy. Itu kurikulum 2013 Bu. Merasa happy, merasa tidak terbebani dan merasa nyaman. Tadi salah satu indikator pola nyamannya Bapak Ibu hadirkan senyuman yang terindah. Bu, masuk kelas tanggal berapa kita masuk? 10. Tanggal 10. Pak Antoni senyumnya tulus. Ini kayak senyum nyari jodoh gitu ya. Iya. Apa? Halo. Hai. Halo. Tampuk 1. Tampuk 2. Tampuk 3. Wow. Tampuk 1, 2, 3. Gak siap di. Baik Bapak Ibu, saya kembalikan ke MC untuk tanya jawab. Masih ada waktu 10 menit, 15 menit. Silakan Bu Aan atau Bu Pak Anton. Nih. MC-nya coba. Oke, kita lanjutkan dengan tanya jawab. Ya, kita batasin aja ya. Mungkin kita jadikan 2 sesi. Ya. 2 pertanyaan untuk sesi pertama cukup, sama 2 pertanyaan untuk sesi kedua. Oke. Dari sebelah ada. Oke, Bu Aan 1. Sesi pertama 1 lagi. Oke, kita mulai dari ladies first ya. Iya. Ladies. Nah, ini kayaknya semua guru setiap hari bercanda terus ya. Ada yang bercanda, ada yang berantem. Silakan Bu Aan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini Bu Aan, halo dulu, halo. halo. Hai, halo. Oke, kita ini ada di tema
ke satu atau kedua, tapi ini udah saya catat dari tadi sebelum ketemu sama Prof. Saya waktu itu punya permainan ya Prof. Waktu pertama kali saya ngajar, dan permainan ini saya dapat di waktu saya pelatihan karakter di P2 KPTK 2. Sama siapa Bu? Hah? Sama siapa? Selama siapa yang saya lupa? Itu lupa deh. Pokoknya ada IO-nya kalau nggak salah tuh yang. Bu, izin ya. Besok kalau misalnya ditanya orang, jangan lupain nama saya. Itu tuh Pak yang siapa tuh ya pakai kacamata ya Pak. Izin ya. Ingat aja nama saya Bom Bom Dirgantara Wicaksono. Gak usah diingat gelarnya. Yang penting tahu Pak Bom Bom gitu ya. Buaan ya. Jadi sekarang saya sering bukan kadang-kadang kayak gitu, tapi alhamdulillah sih ingat terus. Tapi ada itu tuh Pak, itu Pak yang jagung ya. Siapa ya? Jadi lupa namanya. Oke, lanjut aja Bu. Nanti saya cari namanya, kayaknya di YouTube Iya, ada ya. udah lihat. Waktu itu dapat permainan tentang, menurut saya sih itu menganalisis diri ya. Nah, waktu saya mengajar di kelas 3 awalan saya masuk sini, itu permainan itu lumayan kena gitu, lumayan bisa dimainkan sama anak-anak. Baru sekali waktu pertama kali belum bisa, ketika 2-3 kali main bahkan mereka nambah gitu mainnya. Tapi ketika di kelas 1 saya coba, saya pusing sendiri gitu, karena mereka tidak mungkin ya saya menyampaikannya belum pas atau caranya belum tepat. Jadi permainan itu gini, ada kursi, semua anak ikut, kursinya satu, semua dapat kursi satu. Kita di tengah-tengah tuh gurunya bilang, misalnya gini, siapa yang hari ini pakai celana panjang berdiri, jadi bergerak semua yang pakai celana panjang. Pindah ke kursi temennya yang juga bergerak. Dan herannya itu anak kelas 1 pakai celana pendek pun dia bergerak juga. Sampai saya ulang berkali-kali, wah ini gak bisa nih. Terus saya coba lagi, siapa yang pakai celana pendek? ada misalnya waktu itu ada yang masih pakai celana pendek, ada, tapi dia kok bergerak juga, apa dia nggak denger, apa dia, saya kurang paham. Tapi terus diulang lagi nih, siapa yang sayang sama mamanya gitu, lari kan semua, berarti bergerak. Ada lagi yang siapa yang misalnya yang namanya sama buaan, hurufnya depannya A, yang namanya dari B aja dia berdiri juga gitu. Itu gimana tuh cara menyampaikan kepada anak di kelas rendah, Rasa A Bang, rasa. iya kelas A, untuk sebuah permainan lah yang mungkin tentu saja kalau permainan di kelas 1 pasti digandrungi anak-anak gitu. Bagaimana cara saya menyampaikan atau alur permainan apa yang harus saya sampaikan untuk mereka? Terima kasih. Baik, luar biasa. Kita beri aplaus dulu. Lebih semangat lagi. Lebih kencang lagi. Bu, anak-anak disuruh tepuk tangan kayak gitu senang Bu. Iya benar kan? Jadi nanti kalau pas tepuk tangan, kasih apresiasi saya, dia bisa jawab benar jawaban guru kita nih. Kasih tepuk tangan. Lebih semangat lagi. Lebih kencang semangat lagi Bapak Ibu. Wah, anak wah. Setelah kencang kan dia capek tuh tepuk tangan. Dia pasti diam tuh. Iya yakin kan? Karena energi kita kasih pakai gitu kan. Pasti dia habis minimal 5 menit dah dengerin kita lagi ngomong gitu ya. Jadi itu salah satu trik misalnya untuk ya, anak SD SMP lah kayak gitu. Nah, sebelum ke pertanyaan kedua, Buaan, jadi gini. Bapak Ibu kadang sama seperti pemahaman penerapan problem based learning ataupun metodenya project based learning. PBL. Buku saya yang ketiga membahas tentang PBL ya Bapak Ibu, problem based learning tahun 2016 saya tulis. Di dalam buku itu saya pakai modelnya ARENS. Jadi model kan banyak, ada yang 6 tahap, ada yang 5 tahap ya. ARENS itu 5 tahap ya. Tergantung tokohnya, tergantung penulis bukunya. Di buku kita kurikulum sebelum kurikulum Merdeka ada kurikulum 2013 revisi, tergantung juga siapa penulisnya. Penerbitnya dari mana, Erlangga atau apa segala macam, itu mempengaruhi. Nah, intinya apa Bapak Ibu? Sebelum kita memberikan stimulus buat yang kita ganti bukan permainannya. Permainan tetap bisa, tetapi pertanyaan pemantiknya.
Kalau tadi contoh anak-anak belum paham, karena bagi anak-anak bukan masalah pertanyaannya. Yang terpenting bagi dia adalah gerakannya. Apalagi fase A. Kelas 1 dan kelas 2 di sini masih yang paling domain itu bukan ke konsentrasi pendengaran, bukan Bu. Tapi apa rata-rata? Kinestetik, betul. Jadi kita cari pertanyaan yang benar-benar yang kira-kira semuanya senang aja. Kayak tadi misalnya. Coba bergerak berpindah penduduk, berpindah tempat duduk pakai nyanyi. Siapa yang sayang papanya pindah, wah langsung pindah. Jadi pakai intonasi berlahan, pakai lagu itu. Ya. Notasi cara bicara kita yang lambat dan pasti penekanannya itu akan masuk tadi. Kalau untuk fase A, ya. Jadi Bapak Ibu, kata siapa project based learning nggak bisa untuk anak kelas rendah? TK PAUD aja bisa. Tergantung casingnya, kemasannya. 2A. Jadi pertanyaannya ya diganti 2A. Tetap mau permainan itu, tapi pertanyaan yang mudah-mudah sekali. Yang penting anak-anak fun. Bisa tentang temanya, kalau dulu masih tema berarti itu kan. Temanya bisa tentang lingkungan. Ya sudah, pertanyaannya sederhana tentang lingkungannya dia. Buatlah satu hal yang memang dengan lingkungannya itu dia nyaman, dan pertanyaan itu yang mudah. Karena ini fungsinya untuk menstimulus, itu bukan untuk mengujikan. Kalau kita menguji pakai sumatif tadi misalnya, coba apa yang sudah kita ajarkan, mereka analisis. Analisisnya gimana? Yang sederhana, Bapak Ibu. Itu. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ke SD beberapa negara maju, ya, saya pernah ke daerah namanya Taksun School, itu di Hakau University, di belakangnya di jalan bus road berapa gitu. Itu Bapak Ibu ada sekolah, anak-anaknya nih Bapak Ibu, kayak kalau kita sekolah alam itulah ya. Jadi anak-anak tuh kalau belajar itu nggak langsung hitung bunga putiknya tambah putik ini hasilnya berapa. Jadi nggak hitung-hitungan di papan tulis 5 ditambah 5 gitu kan, sama dengan benar. Sama kayak kita di kelas di fase B misalnya, 3 kali 3 sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9, ya kan? Terus berapa kali berapa? Cuma tapi kita ngomong doang, anak-anak masih ngawang nah. Wah, nah coba ini divisualisasikan tadi Bu, pakai yang sederhana yang dekat dengan mereka. Insya Allah Bu Aan, walaupun permainannya konsepnya sama, tapi pertanyaannya lebih membumi dan lebih familiar. Ya, ini kita jadi yang bikin kurangnya kita kurang di dalam kurikulum Merdeka itu ada higher order thinking skills, itu memberikan respon, stimulus respon. Bapak Ibu harus benar ketika memberikan stimulus. Bu, contoh, Ibu mau tadi bicara tentang siapa yang hurufnya A. Sebelum Ibu ngomong itu, ayo coba 1, 2, 3 sebutkan namanya. 1, 2, 3 nama panggilnya sebut, yang teriak yang kencang. Terus dia bilang Badrul, Agus, Dirgantara, Wicaksono, misalnya siapa ya, gitu kan. Terus Antoni, gitu kan. Terus Sri, Tuk Ijem, Pak Ijem, ya kan. Jokowi, Prabowo, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, misalnya contoh, ya kan. Mereka udah ngomong tuh, teriak. Nah, abis itu stimulus Bu, tentang pemahaman arti panggilannya, ya kan. Nah, sekarang baru Bapak Ibu udah sebutin lagi. Dia nyebutin misalnya Bejo, gitu kan. Sebutin lagi Bejo. Baik, sekarang perhatikan ya pertanyaannya sama Ibu baru. Nama Ibu Ana. Siapa yang nama depannya huruf A? Ana, langsung tuh baru yakin Bu, kena. Jadi jangan kita langsung, kan anak-anak nih butuh stimulus. Itulah kalau kita dulu di dalam membuat soal higher order thinking skills itu ada pengantarnya. Itu
Nah, anak fase A ataupun fase B atau kelas 1, 2, 3, 4 itu pengantarnya harus kuat Bapak Ibu. Itu ya. Coba diperhatikan, insya Allah pasti berhasil. Kalau ada ya 1, 2 pasti ada yang error ya kan. Yang maunya pokoknya lari aja tuh ada, emang itu bukan dia paham tapi emang pengen dia lari gitu. Arkan. Ya. Itu gak apa-apa Bu, boleh. Jangan di iya, lari, langsung di stopin. Lah, elah, dia makin cepet itu lari. Waduh, orang mau jadi pembalap lari ya. Jadi Bu, Bu Aan kasih stimulus. Insya Allah aku yakin. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Mana tadi? Pak Andi ya. Terima kasih, tepuk tangan dulu buat Buaan. Lebih semangat lagi? Sekali lagi. Sekali lagi. Nah, Ya, terima kasih. Izin Bu, Bapak, teman-teman. Saya ingin kembali ke masalah diferensiasi. Oke. Kembali mendiferensiasi. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi tadi, pertama-tama adalah kita mengadakan tes diagnostik ya Mas Bumum ya. iya betul. Nah, ini saya ingin tanyakan ini formatnya seperti apa? Apakah verbal atau tertulis Ya. atau digital seperti apa gitu yang lebih Ya. tepatnya seperti apa? Dan kapan dilaksanakannya? Apa cukup sekali saat pergantian konten atau bagaimana? Dan yang kedua, sebelum kita melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi juga kita harus mengetahui gaya belajar peserta didik kita, ya, pemetaan seperti apa. Nah, yang lebih efektif itu yang mana? Yang berdasarkan gaya belajar atau berdasarkan akademik. Nah, untuk mengkelompokkan tadi seperti yang kelompok yang kurang, yang sedang dan yang cakap gitu ya. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Luar biasa, kita berikan aplaus Bapak Ibu. Lebih semangat lagi, lebih heboh lagi, lebih ceria lagi. Itu ya Bu, boleh. Jadi Bu, Pak Raiman, jangan genap. Kalau genap nggak akan ada efeknya. Tepuk tangan, kita kasih tepuk tangan lagi, habis itu berhenti, nanggung. Ini rumus, Bukan, ini hasil riset. Biasakan ganjil. Jadi kita beri tepuk tangan, lebih semangat, lebih heboh dan ceria lagi. 3 kali Pak. Gitu. Bapak Ibu ingat ya, 3 kali. Cobain, beda. Jadi coba Bapak Ibu tadi ngerasa nggak pas satu tepuk tangan yang kedua kayaknya gimana gitu, ya kan? Nanggung. Nah, ngomongin nanggung jadi ngeliatnya ke LDR ngomongin kamera sih. Nanggung ya. Istrinya di Lampung. Nah, Bapak Ibu, halo. Hai. Halo, hai. Pak Imam, saya jawab satu tentang bagian Pak Andi. Pak Ian. Jadi udah mau pulang dia tuh, cakep. Pak Andi, ketika kita melakukan pembelajaran diferensiasi, ya Bapak Ibu ya, kita ada namanya tes diagnostik. Apa sih tes diagnostik Bapak Ibu? Ayo. Good, untuk mengetahui pemahaman kemampuan siswa. Pas kapan? Bisa awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Makanya ada istilahnya assessment for learning, learning sama in. Jadi bebas. Sebaiknya kapan? Sebaiknya ya sebelum. Ya, jadi sebelum proses pembelajaran kasih stimulus, kasih tadi apa? Tesnya baiknya gimana Bu? Bapak Ibu, anak kita dengar kata tes itu aja dah geleng-geleng. Lah Bapak Ibu coba. Toto Kasaka datang, Bapak Ibu semua besok akan ada tes ulang tentang kepakaran mengajar. Padahal cuma ngajar. Tapi ada kata-kata tes. Kira-kira Bu, sebel nggak kita? Lah,
Lah, nggak bisa tidur. Kenapa? Karena tes itu kan mengukur ya. Makanya Bapak Ibu, kembali lagi, kita pakai bahasa sederhana aja ke anak-anak. Teks diagnostik itu bisa secara kualitatif ataupun kuantitatif. Kualitatif gimana? Pak, pakai pertanyaan sederhana yang singkat, padat, yang mencerminkan apa yang sudah dilakukan dia kemarin, misalnya contoh. Yuk coba tulisin dulu. Ini bicara kita mau masukin kuis nih, atau mau masukin apa yang kita akan mau sampaikan, Pak Andi. Tapi anak-anaknya kebetulan kok lihat ada yang rusuh, ada yang apa? Ternyata malam-malam ada yang tidurnya tengah malam. Anak merasa rumahnya dekat, akhirnya dia nonton TV kan gitu kan. Nah kita pengen tahu nih siapa yang konsen sampai enggak hari ini ya kan? Tes konsentrasi aja. Itu Bu, tes diagnostiknya pakai apa? Tadi pakai tepuk itu aja. Itu udah tes juga Pak. Ice breaking. Itu jadi tes diagnostik itu jangan dipikirin yang apa namanya deh? Kayak pakai kertas lembar, ya kan? Ngisi, bukan Bu ya. Yang sederhana aja, segayanya kita, namanya juga guru merdeka. Sekali merdeka. Nah, ya. Jadi Bapak Ibu, merdeka Pak, betul. Jadi Bapak Ibu, silakan merdekakan pikiran Bapak Ibu. Itu Bu, tadi Pak, tepuk 1, tepuk 2 itu kan ngacu konsentrasi ya. Itu bisa diagnostik awal untuk konsentrasi ke tempat ini apa enggak rasanya. Atau pakai kuis yang lain atau bahasa ice breaking yang lain macam-macam. Nah, setelah itu kita kelompokkan dengan kita sebenarnya kan udah tahu Pak. Misalnya contoh nih, Bapak sekarang Pak Andi kelas 4. Kelas 3-nya dulu yang kelas yang sama diajar siapa? Wali kelasnya. Nah, berarti koordinasi. Bisa contoh Bu Eti, contoh. Bu Eti kelas 3 contoh. Nah, misalnya anaknya Bu Risma, wah repot ya. Ya repot aja. Jadi saling koordinasi, kita bisa tahu nih anak si ini tadi, bisa contoh si Arkan. Ini anaknya begini, ini anaknya mana. Nah itu kan yang dimasukkan dalam nilai raport kita Bu sebenarnya. Raport kurikulum merdeka itu mendeskripsikan per detail aktivitas dari anak-anak kita yang dimaksudkan untuk memperbaiki literasi numerasinya agar kita tidak selalu mengadakan teks diagnostik awal terus. Kenapa? Kita udah tahu nih, ya Bisna, saya ini si A, si B, si C, si D, si A, B, C, D, E, kayak gini. Sifatnya umum-umum aja. Ini pendiam, ini rajin. Sama gaya belajar tadi, pertanyaannya buat. Kalau gaya, pertanyaan Bapak juga ya, Pak Andi, lupa. Pak Andi bicara tentang gaya belajar anak, misalnya auditori, kita tahu dari mana? Bu, anak SD kita, namanya anak SD, itu bisa semuanya Bu. Kadang-kadang auditori, kadang-kadang visual, tergantung. Kalau lagi mau visual karena videonya nonton bareng nih, nonton videonya dia keren nih, bagus tentang Laskar Pelangi misalnya, ya kan? Itu semua Bu yang hanya auditori bisa auditori visual. Kenapa? Karena stimulusnya baik. Oleh sebab itu diperlukan kesiapan kita merancang itu. Kenapa kita perlu adanya CP, KTP, ke ATP dalam kurikulum merdeka? Kenapa Bu? Tujuan pembelajaran kita buat alur tujuan pembelajaran agar sebenarnya itu bukan hanya untuk administrasi Bapak Ibu, tapi kita memetakan, kita mengetahui rangkaian-rangkaian desain apa yang akan kita buat di kelas kita. Kalau nggak berhasil, yang diubah bukan tujuan akhir, tapi proses, strategi, caranya yang diubah. Kita sampaikan ke anak muda, wahai anak-anakku, teman-temanku semuanya, jika kalian punya mimpi, perjuangkan mimpi itu.
Jika punya mimpi, perjuangkan mimpi itu. Bapak Ibu guru juga sama. Sekarang punya mimpi, perjuangkan Bapak Ibu. Ya. Nah, kata Bu Eti, saya mau pensiun. Bu, mimpi pensiunnya apa? Perjuangkan. Jika kita belum sanggup mencapai mimpi tersebut, yang diubah bukan mimpinya, tapi caranya, strateginya, metodenya dalam meraih mimpi tersebut. Kalau masih belum percaya, yakin, berarti yang diubah mindset kita. Sama ke anak-anak kita. Sekali lagi Bu, anak-anak kita ini luar biasa. Yang tadi si Arkan yang bener apa segala macam Bu. Kalau bener-bener kita desain, yang kita desain bukan anaknya aja, orang tuanya. Seminggu sekali ketemu sama orang tuanya. Bapaknya Arkan ganteng nggak Bu? Ibunya cantik. Ibunya cantik, pasti bapaknya ganteng Bu. Ya iyalah. Ya ibunya cantik ya. Kenapa saya tahu Bu? Karena biasanya anak kayak gitu ada aja itu. Bapak saya termasuk yang ganteng ya Bu. Jadi bapak saya itu dulu basisnya Gong 2000. Sahabatnya sering kok Bapak Ibu zaman, tapi zaman bapak saya, sekarang usia bapak saya 75. Waktu dia penguasa Blok M Bu, di tahun 60-an dia SMA 6. Jadi pokoknya dia tukang nongkrong di Blok M yang ngeband bareng sama si Ical itu nama ininya Ahmad Akbar, panggilannya Ical. Om saya tuh. Ya. Sama Kak Seto itu sahabat-sahabatnya. Kalau Kak Seto teman SD-nya, sebelahnya, adik kelasnya. Kakaknya itu sahabat baiknya. Ini waktu saya nikah pada datang semua. Intinya apa Bapak Ibu? Jadi kalau itu pasti anaknya ada aja. Bisa tadi Bu Cantik, ada aja yang macam-macam dah. Ya kayak saya, bandelnya kayak gitu. Nah intinya apa Bu? Kasih stimulus. Nah gitu ya, Pak Iman. Terus gaya belajar gimana? Bapak Ibu kita pahami dulu. Ini anak yang suka kita klasifikasikan nih, ada 30 anak. Emang capek sih, kita mengelompokin nih, 5, 5, 5. Kan capek ya? Capek nggak? Lah capek, emang jangan capek. Tapi Bu, capeknya di awal doang Pak Iman. Karena setelah itu jalannya enak. Apa enaknya? Jadi kalau kita mendesain sesuatu, desain kita tercapai, itu ada rasa puas dalam diri. Bu, mohon maaf, kenapa saya semangat banget bicara di depan Bapak Ibu atau dimanapun ada? Karena memang goal saya, tujuannya, mungkin saya nggak bisa membuat kebijakan di Pak Menteri karena keputusannya politik. Saya belum mau ke ranah tersebut. Tapi dengan saya muter, paling tidak saya bisa memberikan masukan ke Bapak Ibu. Di setiap Bapak Ibu coba bayangkan, setiap angkatan ada 300. Berarti kan yang saya sampaikan sudah diimplementasikan ke 300 anak. Dan itu saya sudah muter setiap harinya. Setiap hari, ya kalau saya besok saya di 46 ada 980 anak. Berarti kan habis itu tambah lagi, udah berapa ribu atau puluhan ribu anak-anak yang sudah kok bisa Bapak Ibu menerapkan benar. Yang dari saya pikirkan untuk grand design Indonesia di alam bawah pikiran saya. Jadi saya ini punya tujuan goals besar Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah tahu belum besok meninggal mau dikubur di mana? Nah, kalau belum tahu perbaiki desain hidup Bapak Ibu. Semua harus desain. Kasih tahu sanak keluarga suami kita. Kita, Bu, saya mati besok kan kita nggak tahu. Tahu-tahu di sini qadarullah kita Allah mencabut kita kecelakaan apa nauzubillah min dzalik, kita selesai. Bingung anak kita. Ya, ini makamnya di mana apa? Karena kita tidak ada plan hidup. Saya dan sampaikan, besok saya pengembang pesantren, Mas Yufas sama Ustaz Jawab saya ini, saya akan dimakamkan di situ. Bersama teman-teman pejuang pesantren. Kalau itu belum jadi, saya udah ngomong ke sahabat saya. Bro Ustaz, nitip ya makam saya dekat Syekh Ali Jabir. Oke, Bro. Sama UUM di Darul Quran. Terus sahabat saya, Bu, guru saya, sahabat saya UUM, makanya semua di makam itu, makam keluarga saya kenal semua. Dekat sekali saya sama beliau. Jadi Bapak Ibu, kita ada target-target nih. Terus kalau target mungkin agak meleset. Kayak contoh, saya target 40 tahun dulu harus profesor. Ya, sekarang saya udah 36 ya, 34 tahun kayaknya susah nih. Berarti ubah nih dulu. Apa cadangannya? Jadi yang diubah jangan mimpinya Bu.
Terus saya harus jadi dirjen. Di usia berapa nih dirjen? Bagaimana kah politiknya? Saya harus mengubah. Nggak bisa jadi ngubah di atas. Kalau kata Mao Zedong, gerakan desa mengepung kota. Apa? Ya ini Bu, bergerilya. Saya insya Allah nggak ada capek ya kalau tanya Bu. Bu An tahu lah dari dulu ya. Setiap hari saya seperti ini Bapak Ibu. Hampir setiap hari. Yang uji, yang ngajar, yang ketemu, malamnya ketemu lagi sama artis. Ya kan, manajemen artis kan saya. Sampai malam ketemu lagi sama teman-teman influencer sampai pagi jam 2. Setengah 3 sampai rumah, subuh jalan lagi sama anak-anak dulu ngantar sekolah, salaman walaupun di mobil mah tidur, ya kan yang ngantar sopir ya. Saya mah tapi yang penting bangun, salaman, cium tangan ke sekolah, ya udah yang penting ngantar sekolah. Walaupun itu saya di mobil ngantuk capek, ya. Tapi kedekatan sama anak perlu diutamakan. Itu. Nah, Bapak Ibu, hal-hal seperti ini kita terapkan di sekolah kita. Setuju? Setuju. Yes. Kita bantu buka pesak ya Bu Ella nanti dengan gayanya pribadi beliau artinya masing-masing kan dengan gaya-gayanya apa Bu pikirkan Bu, terus tahun ajaran besok buat yang baru. Jadi kalau pengawas sempat Pak Sri tadi datang apa kasar apa sih namanya Pak Sri tadi kasapel Bu pengawas Bu Insop ya pengawas. Ketika ikut pembukaan dia udah kaget, wih, ini beda amat ini, ya kan? Ada monitoring, apa namanya? Biasa kita monet yang keras-keras. Ini kayak gini, enggak, emang ini kebiasaan kami. Itu aku yakin Pak Iman, Pak Andi yakin apa yang kita terancang pasti akan terwujudkan, terrealisasi. Itu. Baik. Saya serahkan kembali ke Pak. Tepuk tangan dulu. Oke, untuk sesi terakhir, untuk